Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mulyas Arifah dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas 2A dengan NIM 4303020008. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua, memberi materi dan sedikit ilmu kepada teman-teman semua mengenai fikih sunnah wanita. Buku ini saya baca, lalu saya ringkas isinya, lalu saya berikan penjelasan melalui video ini untuk penugasan mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu dosen Hertiningsih. Saya membaca buku Fikih Sunnah Wanita yang di sini ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Nah, di sini ada kurang lebih 12 bab yang nantinya saya akan baca dan saya ringkas isinya. Saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk menambah ilmu kita semua. Nah, di sini ada kurang lebih 600 sampai 700 halaman yang nanti saya akan ringkas, lalu saya sampaikan kepada teman-teman. Bab-bab di sini seperti tohero, sedekah, zakat, haji, jenazah, jual beli, puasa, sholat, dan lain-lain. Bab yang pertama yaitu tohero. Ada yang tahu tohero? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab tohero. Tohero secara bahasa berarti bersih dan bebas dari kotoran. Nah, secara istilah adalah mengangkat hadas, menghilangkan segala sesuatu dari badan yang dapat menghalangi sahnya sholat. Selain itu, menghilangkan najis yang melekat di badan, pakaian, dan tempat. Hukum air yang sebagai alat bersuci. Nah, kita semua tahu bahwa sholat tidak akan sah apabila kita tidak suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tohero yang dapat dilakukan melalui beberapa sarana seperti air dan tanah untuk pengganti air apabila dalam keadaan tertentu. Jenis-jenis air. Air di sini ada dua. Yang pertama adalah air tohur atau air suci. Air suci atau air tohur adalah air yang sesuai dengan bentuk aslinya atau tidak ada yang keluar dari
Nah, yang ketujuh itu ada bangkai. Bangkai ini semua bangkai hewan, bangkai manusia najis atau tidak ya? Nah, intinya bangkai hewan itu najis kecuali ada pengecualian. Ada bangkai belalang, itu tidak najis. Ikan dan hewan yang tidak itu hilang sadar, itu juga membatalkan wudhu. Nah, yang kelima itu menyentuh kemaluan tanpa penghalang atau dengan tanpa syahwat. Jadi kalau misalnya kita sama anak kita atau sama adik kita itu makain celana padahal kita udah wudhu misalnya itu. Nah, kita kan kadang nggak sengaja megang kemaluan kita.
tugasnya. Terus tujuan kita hidup apa? Nah, dan memeliharanya mewariskan keberuntungan dan kemenangan di surga nanti. Hukum meninggalkan sholat. Udah pada tahu hukum meninggalkan sholat itu apa? Nah, hukum meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sebagai seorang muslim itu dihukumi kafir ya teman-teman. Nah, keluar dari Islam menurut kesepakatan para ulama itu udah dianggap keluar dari Islam loh, kafir. Apalagi yang gak pernah sholat, itu meninggalkan sholat aja udah kafir, apa lagi yang gak pernah sholat tapi ngakunya Islam. Setelah itu, sholat yang diwajibkan ada 5 tentunya, yaitu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, waktu-waktu sholat itu ada 5 tentunya juga. Nah, yang pertama waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh. Zuhur itu dimulai ketika condongnya matahari ke sebelah barat hingga bayangan benda sama tinggi dengan benda aslinya, yang juga sekaligus sebagai awal masuknya waktu sholat asar itu sampai. Nah, waktu asar itu dimulai sejak bayangan benda sama panjang dengan benda yang aslinya hingga matahari belum berwarna kuning. Itu masih boleh mengerjakan sholat asar. Yang ketiga itu sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga syafaq atau awan merah di ufuk barat. Yang keempat itu ada waktu isya. Waktu isya dimulai sejak hilangnya syafaq hingga pertengahan malam. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr yang sebelumnya telah disampaikan, tapi saya belum menyampaikan karena itu terlewat. Setelah itu ada waktu subuh. Waktu subuh ini dimulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nabi SAW bersabda, "Waktu sholatis subahi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams." Waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar hingga matahari hampir terbit. Materi yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat untuk wanita. Yang pertama, mengetahui masuknya sholat. Tadi sudah dijelaskan mengetahui waktu sholat. Nah, yang kedua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Itu sudah pasti ya. Yang ketiga itu menutup aurat sesuai kesanggupan. Maksudnya kalau sesuai kesanggupan itu maksudnya kalau misalnya kita sedang di keadaan tertentu di suatu tempat misal, nah nggak ada mukena atau apa, itu bisa menggunakan selendang atau kerudung atau seperti itulah pokoknya, itu boleh. Nah, yang keempat itu menghadap kiblat jika mampu. Menghadap kiblat itu wajib ya, karena panutan kita untuk sholat itu memang Ka'bah dan kiblat. Tapi di waktu tertentu, misal di sedang perjalanan di pesawat, mobil, transportasi umum atau kereta, itu boleh tidak menghadap kiblat karena kiblatnya kan kadang belok-belok jalannya seperti itu. Kalau tidak ya ketika kita sakit itu kan biasanya kita hanya bisa berbaring atau hanya berkedip, itu boleh melakukan sholat tanpa menghadap kiblat. Yang kelima itu ada suci pakaian, badan, dan tempat sholat. Itu memang sudah wajib ya hukumnya, karena kita sholat itu harus suci dari najis maupun hadas seperti itu. Nah, yang keenam ada niat, karena kalau nggak niat itu nggak akan jadi kita sholat. Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setelah itu ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adanya hadas yang bisa membatalkan wudhu. Itu pasti kita sholat wudhunya batal, sholatnya juga batal. Nah, yang kedua meninggalkan salah satu rukun atau syarat sah sholat. Itu misalnya kayak Al-Fatihah itu nggak dibaca ya batal. Nah, seperti itu. Yang ketiga makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum maksudnya kayak biasa gitu nggak mungkin ya, masa sholat sama makan dan minum, itu nggak mungkin. Ya mungkin, cuma jarang mungkin ya. Tapi kalau misalnya itu yang dimaksud mungkin seperti ini, kita habis makan, nah di mulut ini kan biasanya ada sisa-sisa makanan.
kalau kita nggak kumur atau nggak minum gitu. Nah itu ada sisa-sisa makanan yang kayak kerasa gitu di kita, tapi kita nggak keluarin dari mulut, nggak kita ambil dari mulut, malah kita makan, malah kita telan. Itu membatalkan sholat. Nah yang keempat itu berbicara dengan sengaja. Biasanya kalau anak-anak masih anak gitu kan nggak apa-apa ya, orang belum tahu. Tapi kalau udah gede kok diajak ngomong sama temennya dia nyaut, itu batal sholatnya. Nah yang kelima itu ketawa disertai suara, cekikikan gitu juga batal ya. Misalnya ada orang kentut apa gimana, dia ketawa sampai gitu juga batal, itu juga membatalkan sholat. Bab yang selanjutnya yaitu jenazah, atau di sini pokoknya bab yang selanjutnya yaitu jenazah. Nah, apa yang harus dilakukan kita sebagai saudara, kerabat dan tetangga misalnya, apabila ada orang yang sedang menjemput ajalnya. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita mendampinginya. Yang pertama, kita mendampingi dan mentalkin atau mengajarinya untuk mengucap kalimat syahadat. Jadi kita di telinganya itu dibisikin asyhadu alla ilaha illallah pelan-pelan agar dia ikut mengucapnya. Jadi mengajarinya, membimbingnya seperti itu. Nah, yang kedua itu menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Nah, terus setelah ruhnya dicabut oleh malaikat, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama itu memejamkan kedua matanya. Jadi biasanya kalau orang meninggal itu matanya masih terbuka dan menghadapnya ke atas. Itu saya pernah baca dan saya dengar dari salah satu ustadz ceramah. Seperti kalau kita melihat ke atas, kalau orang meninggal itu melihat ke atas matanya masih terbuka, itu seakan ia melihat ruhnya sedang dicabut oleh malaikat, seperti itu. Itu yang saya baca. Nah yang kedua itu mendoakannya, Allah maghfir lahu warhamhu dan seterusnya. Yang ketiga itu menutup seluruh badannya dengan kain. Kan biasanya ditutup dengan kain, dengan selimut atau dengan kain seperti itu. Nah yang keempat itu menyegerakan pengurusan jenazah dan dimakamkan. Jadi segera diurus agar segera untuk dimakamkan seperti itu. Nah yang kelima itu menyegerakan pelunasan hutang-hutangnya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal itu kan biasanya waktu upacara pemakaman itu ada pengumuman apabila si mayit mempunyai hutang kepada saudara atau saudari, segera menghubungi pihak keluarga agar tanggungan si mayit ini lepas, agar segera dibayarkan hutang-hutangnya seperti itu. Itu memandikan jenazah. Nah yang pertama, jenazah wanita harus dimandikan oleh wanita, laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Jadi agar sama-sama kita memandikan sesama jenis seperti itu. Yang kedua itu kriteria yang harus memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama itu sholih atau sholihah. Nah diharapkan di sini karena orang sholih atau sholihah itu sudah memahami apa saja tata cara syariat dalam Islam, dan dia memahami untuk apabila si mayit mempunyai aib, ia bisa menutupi aib si mayit tersebut dan tidak membeberkan keluar-luar seperti itu. Yang kedua itu berpengalaman dalam mengurusi jenazah, memandikan jenazah seperti itu. Nah yang ketiga orang yang paling berhak. Jadi seperti kalau anak meninggal jadi itu ibu, ayah. Kalau teman meninggal yaitu kerabatnya seperti itu. Jadi kerabat terdekat, ayah, orang tua, kerabat. Nah kalau misal orang tua nggak ada, kerabat juga nggak ada, itu bisa tetangga atau orang-orang terdekat dari rumahnya. Jadi kalau misalnya anak yang meninggal, anak perempuan, itu ayahnya boleh karena itu sebagai orang tuanya, dia aliran darah punya. Nah kalau misalnya ada juga nih suami dan istrinya meninggal, suaminya yang memandikan itu juga boleh, atau suaminya meninggal istrinya yang memandikan itu juga boleh. Nah yang ketiga melepas pakaian jenazah dan meletakkan penutup di atas si mayit. Jadi
yaitu tadi jenazahnya, bajunya yang tadi dipakai itu dibuka dan ditutupi oleh kain badannya seperti itu. Nah yang keempat itu melepas ikatan rambut wanita. Jadi kalau punya kucir di belakang atau ada kucir di rambutnya itu dilepas. Yang kelima, memandikan dengan lembut. Karena si mayit itu juga mempunyai rasa seperti orang yang masih hidup seperti kita. Jadi kita harus mengusapnya dengan lemah lembut, memandikannya dengan lemah lembut, mengangkatnya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Nah yang keenam itu mencampur air dengan daun bidara, sabun atau sebagainya. Itu untuk air basuh yang pertama. Yang ketujuh itu memulai dari sebelah kanan. Jadi mulai badan sebelah kanan itu dibasuh, dimandikan, lalu dengan tangan, muka, itu pokoknya yang untuk wudhu, anggota badan untuk wudhu. Setelah itu dilanjutkan kepada anggota badan sebelah kiri. Nah, yang kedelapan menyisir rambut dan mengepangnya menjadi 3 bagian. Nah, ini disisir, dikepang kanan, kiri, dan tengah, itu menjadi 3 bagian. Lalu diletakkan di belakang, nggak di depan sini ya, tapi di belakang seperti itu. Nah, yang ke-9 itu menambahkan air kapur barus, misk, dan misalnya. Jadi itu untuk air basuhan yang terakhir atau yang kedua. Yang terakhir, setelah selesai, kedua tangan si mayit diletakkan atau dikembalikan seperti semula. Tapi sekarang ini, nah setelah dikafani itu kita sholatkan. Sholat jenazah ini berbeda ya, jadi cuma ada 4 takbir. Takbiratul ihram yang pertama. Takbiratul ihram yang pertama itu membaca surat Al-Fatihah secara sir atau pelan. Nah yang kedua, takbir yang kedua itu membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Dan yang ketiga, takbir yang ketiga dan keempat itu membaca doa untuk si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, dan seterusnya. Yang selanjutnya mengucap salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang selanjutnya yaitu bab zakat, sedekah, dan jual beli bagi wanita. Yang pertama, kita masuk materi yang pertama yaitu zakat. Nah, zakat, apa sih zakat itu? Zakat adalah bagian dengan ukuran tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu, waktu tertentu, dan diserahkan kepada orang yang telah ditentukan. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 4. Yang pertama, 2 jenis mata uang, dinar dan dirham. Itu untuk zaman dahulu pada zaman Rasul ya. Kalau sekarang dinar dan dirham itu adanya di negara-negara tertentu. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Nah yang kedua itu uang kertas. Uang kertas seperti pada zaman sekarang ini. Yang ketiga zakat gaji dan hasil usaha, dan yang keempat itu emas dan perak. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Nah yang pertama itu ada zakat mahar, yang kedua ada zakat hasil pertanian. Nah zakat hasil pertanian ini seperti kayak kita punya sawah, punya ladang dan sebagainya. Itu takaran nisabnya mencapai 1 wasak atau 60 sok, atau 1 soknya itu 4 mud. 1 mud itu 2 liter, kurang lebih 2 liter. Nah kalau 60 sok itu sebanding dengan ukuran 50 kilo timbangan Mesir, atau 4/6 irdib, atau 647 kg gandum. Ini gandum ya. Kalau misalnya padi ya nanti dialihkan ke kilogram padi seperti itu. Nah yang ketiga itu ada zakat ternak. Tapi sebelum itu tadi yang zakat hasil pertanian itu zakat yang dikeluarkan itu kalau misalnya dialiri air sungai. Kalau padi misal dialirinya air sungai itu dari alam, itu wajib dikeluarkan zakatnya itu sebesar 1/10 bagian. Jadi kalau misalnya ada 1 kuintal atau 10 kuintal kita panen, itu 1/10-nya penghasilan tersebut itu dikeluarkan untuk zakat. Tetapi kalau perairannya itu dari kita usahakan, misalnya dari ladang, dari perairan kita
cari sumur dulu, kita usaha dulu, itu ada 1/20 bagian yang harus kita keluarkan untuk zakat. Terus macam zakat yang ketiga itu zakat ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing yang wajib dizakati. Kalau unta itu 5-9 ekor unta, itu zakatnya 1 ekor kambing. Itu sesuai nisab ya, yaitu 1 tahun hidup di dunia ini. Nah, kalau sapi itu 30 ekor sapi, itu 1 tobi atau tabiah yang berumur 1 tahun. Nah, kalau kambing itu 40 ekor, itu zakatnya 1 ekor kambing. Ada lagi zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini selain emas dan perak, itu berupa properti seperti jenis hewan, tanaman, pakaian, perabotan, peralatan, dan sebagainya. Terus yang terakhir itu ada zakat rikas. Nah, zakat rikas ini disebut juga zakat rikas atau zakat dari harta yang terpendam dari zaman jahiliyah yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya dan bekerja keras. Misalnya itu ada emas, perak, tembaga, besi, minyak bumi, dan lain-lain. Kalau misalnya dulu kan ada candi-candi atau jadi kerajaan-kerajaan, itu ada tertimbun mahkota, misal ditemukannya mahkota, berlian, emas seperti itu wajib dizakati. Selanjutnya adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena tidak lagi berpuasa dari bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, entah itu anak-anak, dewasa, laki-laki maupun perempuan. Terus kadar atau nisab yang harus dikeluarkan, kadar atau ukuran yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah itu berapa sih? Nah, menurut kesepakatan para ulama atau terdahulu, itu ada setengah sok gandum atau 1 sok kurma. Kalau di kilogramkan atau diliterkan, itu 1 sok sama dengan 4 mud. Nah, 4 mud ini sekitar 2 liter. Lalu yang kedua ada sedekah. Sedekah itu Islam menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak sedekah sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang ia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, setelah itu wanita diperbolehkan sedekah dengan harta pribadinya tanpa harus meminta izin kepada suami. Ini untuk yang bersuami ya. Lalu seorang istri juga diperbolehkan memberikan sedekahnya kepada suami, anak-anak, dan kerabat-kerabatnya. Bahkan sedekah tersebut dianggap sedekah yang paling baik baginya. Wanita juga boleh bersedekah dengan harta suaminya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya selama tidak menimbulkan kerusakan. Setelah itu jual beli bagi wanita. Kalau wanita kan identiknya dengan perhiasan. Jadi di sini yang dibahas, wanita tidak boleh menukar emas dengan emas apabila ada selisih harga. Jadi harganya harus setara. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi mithlan bimithli sawa'an bisawa'i hadan biyadi." Emas yang ditukar dengan emas harus satu jenis, setara, dan langsung. Materi yang berikutnya atau bab selanjutnya adalah bab puasa. Apa sih puasa itu? Tentu kalian teman-teman sudah tahu. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya
sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai niat. Puasa yang wajib dilakukan adalah puasa Ramadan. Apabila mengingkari kewajiban tersebut, dihukumi kafir dan keluar dari Islam atau murtad. Hati-hati ya teman-teman, jangan meninggalkan puasa seenaknya sendiri karena itu akan merugikan diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka wajiblah baginya berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya ada macam-macam puasa. Yang pertama puasa wajib. Di sini dijelaskan ada 3. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap manusia, setiap umat muslim. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Seperti kita ini sekarang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Itu setahun sekali pada bulan Ramadan. Nah, yang kedua itu ada puasa kafarat atau puasa denda. Masalah ini akan dijelaskan secara detail pada buku ini. Jadi teman-teman bisa membaca buku ini. Yang ketiga ada puasa nadar atau puasa mengucap janji. Misalnya kayak gini, nanti kalau aku ranking 1 di kelas, aku akan puasa sunnah 3 hari 3 malam. Setelah itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah ini ada berbagai macam ya. Ada puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa apa ya? Ya pokoknya puasa sunnah itu puasa yang tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan dalam agama Islam, tapi kalau melaksanakannya akan mendapat pahala. Seperti itu. Syarat sah puasa bagi wanita itu ada 2, yaitu suci dari haid dan nifas, dan yang kedua adalah niat berpuasa. Karena puasa ini ibadah, maka kita harus berniat untuk melaksanakannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat puasa harus dilakukan pada malam hari di antara waktu matahari terbenam hingga terbit fajar. Tetapi sebagian ulama lainnya juga berpendapat bahwa niat berpuasa pada malam hari itu tidak diwajibkan. Karena Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku seraya bertanya, apakah kalian mempunyai makanan? Lalu kami menjawab, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu hari ini aku akan berpuasa. Nah, di situ menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat berpuasa pada hari ini misalnya, seperti itu. Jadi mendadak itu boleh untuk melakukan puasa. Nah, rukun-rukun puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Lalu, perkara-perkara yang membatalkan puasa dan kita wajib mengqadoknya. Yang pertama ada makan dan minum secara disengaja. Jadi, mumpung gak ada orang nih, kita makan yuk, minum sedikit aja gitu, buat nganjil perut. Lalu setelahnya, muntah dengan sengaja. Biar makan, muntah dimuntah-muntahin di depan orang tuanya, biar disuruh makan. Nah, selanjutnya ada haid dan nifas. Kalau ini memang itu tidak disengaja, namun itu adalah kodratnya wanita. Haid itu setiap bulannya pasti ada ya. Terus haid itu nifas itu untuk orang yang ibu yang setelah melahirkan, seperti itu. Nah, kita itu wajib mengqadha. Lalu ada lagi mengeluarkan air mani dengan sengaja. Lalu niat tidak berpuasa. Puasa itu niatnya wajib, harus niat karena itu adalah ibadah. Kalau nggak niat, ya namanya nggak ibadah karena nggak sungguh-sungguh. Nah, setelah itu ada keluar dari agama Islam atau murtad. Kalau sekarang murtad itu nggak sekedar ucapan saya keluar dari, tapi kata-kata kita yang tidak disengaja itu bisa membuat kita keluar dari Islam karena tidak menjaga kata-kata yang kita keluarkan saat berbicara, seperti itu. Kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu haji dan umroh. Definisi haji dan umroh. Haji adalah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, tahallul, dan seluruh manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari keridhoannya. Haji merupakan salah satu di antara 5 rukun dalam Islam yang kewajiban agama secara otomatis harus diketahui. Seandainya seorang menolak kewajiban haji, berarti ia kafir dan murtad atau keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup menghadap perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Ada syarat-syarat wajibnya haji bagi wanita. Yang pertama, seorang muslimah. Ini harus ya seorang muslimah. Yang kedua, sudah baligh, lalu berakal, merdeka, mampu, disertai suami atau mahramnya, dan mampu di sini mencakup 3 hal perkara, yaitu sehat jasmani dan atau tidak sakit, mempunyai bekal untuk memenuhi kebutuhannya di sana, baik itu perjalanan, ketika tinggal di haji, atau untuk pulang. Itu harus mempunyai bekal. Nah, yang ketiga itu ada jaminan keamanan di jalan, baik keamanan jiwa maupun hartanya. Setelah itu ada rukun-rukun haji, ada 4. Yang pertama, ihram. Ihram adalah sengaja masuk dalam ibadah haji, umroh, keduanya bersamaan. Haji atau umroh keduanya bersamaan. Yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i antara lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Lalu yang selanjutnya itu ada wukuf di Padang Arafah. Nah, kemudian ada umroh. Umroh itu menurut bahasa berarti mengunjungi. Sedangkan menurut istilah itu ada umroh adalah menuju ke tempat yang ramai, dinamakan demikian karena umroh dapat dilakukan setiap waktu. Nah, umroh menurut syariat berarti menuju Ka'bah untuk melakukan ibadah dengan cara tertentu. Di sini juga ada rukun-rukun umroh, sama dengan haji, tetapi umroh ini tidak mengerjakan wukuf. Jadi cuma ihram, tawaf, dan sa'i. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumpah. Di sini bab sumpah atau aiman dan nadar. Yang pertama, sumpah. Apa sih sumpah itu atau aiman? Sumpah adalah bentuk jamak dari kata yamin yang berarti tangan kanan.
sumpah disebut tangan kanan karena jika orang-orang Arab saling bersumpah, mereka saling berpegangan tangan kanan. Menurut istilah syar'i, sumpah artinya menguatkan atau menegaskan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih adab-adab bersumpah itu? Yang pertama, dimakruhkan terlalu sering bersumpah. Jadi kalau kita misalnya kayak menggampangkan untuk mengucap sumpah itu makruh ya. Nah, yang kedua itu sumpah hanya dapat dilakukan dengan nama dan sifat Allah. Jadi misalnya kita bersumpah dengan nama atau selain nama atau sifat Allah itu dihukumi syirik. Nah, yang ketiga itu menyebut dengan nama selain Allah itu termasuk syirik. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kalau kita menyebut sumpah selain nama Allah itu termasuk syirik. Yang keempat, jika tanpa sadar bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, selain itu ada lagi, apabila engkau bersumpah engkau memeluk agama selain Islam, walaupun engkau berdusta, maka statusmu seperti apa yang engkau ucapkan dalam sumpah itu. Yang keenam, jika ada orang yang bersumpah kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka engkau harus menerima sumpahnya. Jadi kita misalnya dia bersumpah, kita kayak menyaksikan sumpahnya seperti itu. Nah, di sini macam-macam sumpah itu ada 3. Yang pertama, sumpah lagwu. Yang kedua, sumpah palsu atau yamin ghamus. Yang ketiga, ada sumpah biasa. Nah, sumpah lagwu ini adalah sumpah tanpa maksud untuk bersumpah. Kalimatnya itu tuh kayak kalimat menyetujui atau menolak. Contohnya, tidak demi Allah, tentu demi Allah, seperti itu. Kalau sumpah palsu itu sumpah dusta atau sumpah keji. Jadi sumpah untuk berbohong misalnya. Nah, yang ketiga itu sumpah biasa atau sumpah yang sah. Jadi ia benar-benar mengucapkan sumpah untuk melakukan sesuatu yang benar-benar terjadi, seperti itu. Nah, kemudian nadar. Nadar ini adalah membebankan kewajiban atau mewajibkan kewajiban kepada diri sendiri karena Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang sebenarnya tidak wajib. Nah, misalnya kita melakukan kita bernadar. Nanti kalau saya ranking 1, saya akan puasa 3 hari 3 malam. Atau nanti kalau saya bukan 3 hari 3 malam, 3 hari. Maaf. Nah, ada lagi, nanti kalau saya mempunyai rezeki lebih, saya akan bersedekah kepada fakir miskin, seperti itu. Itu namanya nadar. Nah, di sini ada kafarat atau denda. Denda sumpah itu misalnya bersumpah salah, yang seperti macam-macam sumpah tadi itu dia bersumpah. Nah, kalau misalnya sumpahnya tidak ditepati atau nadarnya tidak ditepati, maka ia terkena denda. Nah, dendanya ini bisa dibayar melalui 1, memberi makan kepada 10 orang fakir dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri. Nah, misalnya kalau keluarganya kita makan nasi, ayam, lauk pauk, buah-buahan, susu, itu nanti kita juga memberi kepada fakir miskin. Nah, budak itu sekarang nggak ada karena sekarang alhamdulillahnya di Indonesia ini adanya ART ya, tapi itu juga sudah dibayar, seperti itu. Nah, ada lagi pada materi yang berikutnya atau bab berikutnya, yaitu makanan, minuman, dan bejana atau wadah. Definisi makanan atau imah. Kalau makanan dalam bahasa Arab itu makan itu to'ama ya tamu, seperti itu. Ini atimah adalah jamak dari kata to'am, yaitu makanan pokok dan selainnya yang dimakan dan dicerna manusia. Hukum asal semula makanan adalah halal kecuali yang dijelaskan dalil bahwa makanan tersebut diharamkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, makanan yang halal lagi baik. Al-Baqarah 168. Makanan-makanan yang diharamkan oleh nas. Nah, yang pertama adalah bangkai dan macam-macamnya. Kalau bangkai itu ada bangkai, ada hewan mati, itu juga bangkai. Terus dibunuh tanpa menyebut nama Allah, itu bangkai. Setelah itu ada yang bertarung, ada itu diseruduk, maksudnya diseruduk sapi atau pokoknya yang diseruduk itu juga namanya bangkai, terus mati. Setelah itu darah yang mengalir itu juga diharamkan. Yang ketiga babi, itu sudah jelas haram, di Al-Quran sudah ada dijelaskan. Lalu ada daging keledai jinak atau piaraan. Yang keenam, daging binatang buas dan burung bercakar. Yang ketujuh, daging dan susu binatang. Yang kedelapan, setiap binatang yang diperintah oleh syariat untuk dibunuh, misalnya tikus, tekek, cicak, ular, kalajengking, seperti itu. Lalu ada lagi setiap binatang yang dilarang dibunuh oleh syariat. Ada burung hudhud, semut, lebah. Lalu ada lagi setiap binatang yang termasuk khaba'ith atau menjijikan, seperti serangga dan binatang-binatang najis. Pada makan, yang pertama membaca basmalah atau membaca doa. Yang kedua makan dengan tangan kanan. Yang ketiga tidak memakan makanan yang ada di depan orang lain. Jadi kita harus mengambil makanan dari yang terdekat dari kita. Nah, yang keempat itu tidak makan sambil bersandar, tidak boleh bersandar. Jadi harus tegak. Yang kelima, tidak mencela makanan yang tidak disukai. Jadi kalau makanannya nggak enak atau nggak apa itu kita cukup merasakannya. Jadi jangan mencela. Yang keenam, ada makan bersama dan tidak makan sendirian. Jadi ngajak temennya kalau punya makanan, jangan pelit. Yang ketujuh, ada menjilati jari jemari sebelum mencuci tangan dan mengelapnya. Jadi kalau misalnya kita muluk ini makan ini, nah setelah selesai ini tangannya dijilati biar bersih. Nah, yang kedelapan, mengambil makanan yang terjatuh dan membersihkan kotorannya kemudian dimakan sebelum 5 menit, itu boleh. Nah, yang ke-9, mencuci tangan untuk menghilangkan bekas makanan. Yang ke-10, memuji Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang ke-11, berdoa setelahnya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Setelah itu, kedua, minuman diriwayatkan oleh Anas bin Malik berkata, aku pernah memberi minum Rasulullah SAW dengan wadah ini. Semua jenis minuman, air, nabis, madu, dan susu. Nah, minuman ini adalah halal kecuali yang diharamkan oleh nas atau dalil. Yang kedua, khamr dan segala jenisnya adalah haram. Jadi yang masuk alkohol itu haram. Nah, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi kayak alkohol itu khamr. Terus ada lagi setiap yang menghilangkan akal adalah khamr. Jika dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka hanya sedikit pun diharamkan. Tidak boleh berubah dengan khamr, dan hal ini telah dibahas dalam bab makanan. Tidak boleh nabis atau merendam dua jenis bahan yang berbeda dalam satu air. Terus adab-adab minum. 1. Membaca basmalah sebelum minum. Yang kedua, minum dengan tangan kanan. Yang ketiga, minum sambil duduk. Yang keempat, minum 3 kali tegukan diselingi dengan bernafas di luar gelas atau wadah. Yang kelima, tidak boleh bernafas atau meniup dalam gelas. Yang ketiga adalah bejana atau wadah. Nah, hukum asal wadah adalah halal untuk digunakan kecuali yang memang diharamkan oleh nas. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua. Yang kedua, tidak boleh makan atau minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak. Biasanya orang-orang kaya gitu kan, mau buat apa ini uang? Jadi dibuat perabotan rumah tangga dari emas, sendok, mangkok, piring, dan sebagainya.
Yang ketiga itu wadah yang kafir. Wadah orang kafir boleh digunakan untuk makan jika tidak didapati selainnya setelah mencuci terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan menutup wadah dan mengikat geribak yang terbuat dari kulit dan sejenisnya dan membaca basmalah ketika menutup atau mengikatnya sebelum tidur. Materi yang selanjutnya yaitu pakaian dan perhiasan wanita serta hukum memandang wanita. Nah, pertama, pakaian wanita muslimah. Kewajiban menutup aurat. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Pakaian wanita di hadapan laki-laki asing. 1. Larangan dan ancaman bagi orang yang melakukan tabarruj. Tabarruj adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasan atau kecantikannya serta sesuatu yang wajib ditutupinya yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki. 8. Syarat pakaian wanita muslimah. Yang pertama, menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, bukan pakaian perhiasan. Yang ketiga, pakaian tersebut tebal dan tidak membentuk bagian yang ditutupinya. Yang keempat, pakaian tersebut longgar, tidak mengetat atau sempit dan tidak membentuk tubuh. Yang kelima, pakaian tersebut diolesi atau diperciki wewangian. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Dan yang kedelapan, bukan merupakan pakaian ketenaran atau syuhrah. Adab-adab berpakaian. Yang pertama, jangan berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua, jika hendak mengenakan pakaian baru, berdoalah dengan doa yang disebutkan dalam hadis. Yang ketiga, memulai dengan anggota badan sebelah kanan ketika mengenakan pakaian. Yang keempat, jangan sekali-kali memakai pakaian yang bertanda salib. Yang kelima, jangan memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Yang keenam, janganlah berjalan dengan memakai satu sandal. Nah, yang kedua itu ada perhiasan bagi wanita muslimah. Di sini ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, bentuk perhiasan yang boleh ditampakkan seorang wanita kepada orang-orang tersebut bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada perhiasan yang boleh ditampakkan kepada suaminya, tetapi tidak boleh ditampakkan kepada ayah dan saudara laki-lakinya. Ada yang perhiasan yang boleh ditampakkan kepada ayah dan saudaranya, tetapi tidak boleh diperlihatkan kepada suami ibunya. Demikian seterusnya, dan ini adalah hal yang sudah jelas. Nah, yang kedua itu ada berhias untuk suami memiliki batasan-batasan. Dalam masalah ini tidaklah bersifat mutlak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut mengenai fikih sunnah wanita ini, bisa membaca buku yang saya tampilkan untuk menambah ilmu juga kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.